Sony Xperia One. Di tahun 2024 sekarang ini harganya udah cukup turun, di harga 1 jutaan aja kalian dapat layar 4K dan kamera triple kamera yang sangat-sangat viable banget. Oke banget di harga 1 jutaan walaupun ada beberapa kelemahan. Langsung aja kita review Xperia One. Halo guys, nama gue Sam dari StepTech dan mari kita langsung review si HP yang cantik banget ini, Sony Xperia One. Seperti biasa, yang pertama mari kita bahas dulu untuk harganya. Harganya sendiri ini gue beli di toko Golden City Sale. Ini gue beli di harga 1,7 juta 50.000. Ini tuh gue beli yang varian 6GB RAM, internal storage 64GB, dan ini tuh gue beli kondisinya Wi-Fi only. Wajar banget untuk HP Sony, gue rekomen Wi-Fi only karena 5 Jepang sekarang agak kurang worth it untuk versi Wi-Fi-nya atau versi SIM-nya maksud gue, sorry, karena gampang keblok. Anyway, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, wallpapernya Acheron, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Untuk package kontennya sendiri, biasanya kan kalau HP 5 Jepang ini dia itu batangan, tapi untuk Sony ini gue dapatnya tuh full set OEM, bisa kita lihat dikasih boxnya dan isinya tuh dia ada, kalau misalnya kita langsung buka aja ya, ini tuh isinya lumayan komplit walaupun semuanya tuh OEM dan gue nggak tahu worth it dipakai atau enggak, tapi ya dia dikasih casing isinya dan dikasih earphone yang berguna, juga dia dikasih ini USB Type-C to 3.5 mm, nice converter. Di sini ada charging brick dan di sini ada si kabel Type-C-nya. Jadi dikasihnya pretty much komplit banget, tapi itu yang pasti semuanya tuh bukan original dan gue nggak tahu sebagus apa atau seaman apakah aksesoris yang tadi kita lihat. Tapi ya, lumayan komplitnya dia lumayan oke lah ya. At least dikasih casing, jadi kalian nggak usah beli casing lagi. Oke, langsung aja kita review untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desainnya, ini nih yang gue suka banget sama Xperia One. Warna ungunya tuh di belakang, wow, cantik banget ya guys. Gue suka banget warna ungunya, ini kayak warna ungu kebiruan gitu. Sangat elegan, dan dia tuh walaupun kelihatan glossy, tapi nggak se-fingerprint magnet yang gue kira. Dan itu memang kelihatan keren banget, apalagi di bawah sinar matahari. Itu desain belakangnya sih oke banget, kelihatan profesional ditambah kameranya yang simple banget desainnya. Sedangkan untuk desain depan ini khas Sony, sampai sekarang pun Sony desainnya masih kayak gini ya. Dia masih punya bezel atas bawah yang cukup tebal, atasnya lebih tebal dari bawah. Tapi sih gue nggak ada masalah, ini masih kelihatan Sony banget, masih kelihatan futuristiknya Sony. Gue nggak peduli sama bezel desain, kalau untuk HP Sony ini kelihatan, apa ya, masih kelihatan ada aura-aura profesionalnya lah. Jadi layar depannya juga ini masih oke banget. Dan untuk layarnya sendiri dia pakai layar apa? Yang pasti dia pakai layar 4K OLED. Dia masih 60Hz tapi udah 4K OLED. Tapi dia tuh 4K-nya hanya nyala kalau misalnya dibutuhkan. Kalau misalnya nggak dibutuhkan, dia bakal di WQHD buat nge-save baterai. Untuk kualitas layarnya bagaimana? Kualitas layar sendiri gue bisa bilang ini sangat baik. Sangat bagus banget. Dia punya warna yang sangat vibrant, bisa kita lihat tuh di B-roll. Vibrant banget, viewing angle pretty much perfect. Dan HDR content juga kelihatan bagus. Dia HDR kontennya nggak terlalu oversaturated, jadi lumayan oke. Untuk layar ini di harga 1 jutaan sangat bagus banget lah di tahun 2024. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari ini memang sayang banget. Dia ini layarnya walaupun OLED tapi nggak seterang OLED zaman sekarang ya pasti. Jadi bisa kita lihat itu kondisi lumayan cerah, matahari lagi di atas kepala gue. Bisa kelihatan tapi memang lumayan gelap. Dan untuk sensitivitas layar gimana? Sensitivitas layar di HP ini juga cukup bagus, dia itu cukup oke banget, haptiknya juga sangat bagus. Dia haptiknya ada dynamic vibration, tapi gue nggak rekomen karena aneh untuk speaker, nanti kita bakal tes. Untuk haptiknya sendiri cukup bagus, nggak ada masalah, dan untuk sensitivitas layar dia sangat responsif, dipakai ketik keyboard nyaman. Next, kita bahas untuk biometriknya. Biometriknya bisa pakai face unlock, tapi gue nggak pernah rekomen karena ini hanya dari kamera depan. Biometrik yang gue suka pasti dari fingerprint. Ini tuh fingerprintnya terpisah ya sama power button. Di antara power button dan volume button yang agak unik lah. Soalnya memang suka ngelakuin hal unik-unik kayak gini. Dia itu untuk si fingerprintnya, kecepatannya bisa kita lihat bukan yang terbaik, bukan yang tercepat, tapi gue bisa bilang ini cukup akurat dan lumayan reliable. Ya gue bisa bilang dibanding sama ultrasonic atau optical, pastinya tradisional fingerprint masih lebih bagus untuk reliability. Dan selanjutnya kita bahas untuk audio quality-nya. Pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C, karena sayangnya di Sony Xperia One dia udah nggak ada headphone jack. Tapi untungnya Sony kan di versi barunya, di HP barunya di Xperia One Mark 3, Mark 4, Mark 5, untungnya dia udah ngebalikin headphone jack. Jadi nice. Cuma di sini dia nggak tahu kenapa masih ikut-ikutan Apple, mungkin nggak ada headphone jack, dan pakai converter kualitasnya cukup bagus. Dia juga cukup tame atau cukup
gak rewel sama konverter. Gue pakai konverter murahan pun dia gak ada suara white noise atau suara hissing, jadi lumayan bagus dia si konverternya, ngehandle konverternya HP ini. Dan kualitasnya gue tes pakai IM Truth Ear Hexa seperti biasa. Full volume cukup bagus, dia volume stepnya cukup banyak sama kayak HP LG, jadi bisa akurat untuk volume kontrolnya dan kualitasnya bisa mempertahankan suara Truth Ear Hexa. Sound saya juga bagus dan vokalnya juga kelihatan jernih dan enak didengar. Overall sih ini untuk headphone quality-nya cukup bagus. Dan untuk speaker quality-nya juga ini menurut gue sangat bagus. Dia speakernya tuh lebih ke arah balance dengan sedikit warm. Jadi suara cewek yang cempreng pun gak cempreng banget, masih kerasa bulat. Ini full volumenya bisa cukup keras dengan minimum distorsi dan quality-nya sih bagus ini. Soundstage oke, quality bagus, bass-nya cukup menurut gue, dan vokal dan instrumen kerasa rich dan enak didengar. Balance juga ini speaker outputnya. Ya untuk lebih detailnya ini di speaker testnya seperti biasa gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail perbedaan, bukan perbedaan sih ya, kualitasnya gimana. Check it out guys. Selanjutnya kita bahas untuk kamera quality-nya. Pertama kita bahas foto quality-nya. So, untuk kamera belakang dia itu kameranya setupnya triple kamera yang menurut gue ini di harga 1 jutaan triple kamera paling komplit deh, gue bisa jamin. Kenapa? Karena dia tuh triple kameranya di tiga-tiganya 12 megapiksel, ada kamera main, kamera telefoto 2 times dan juga kamera ultrawide. Cuma memang untuk kamera ultrawide dia belum punya optical image stabilization, tapi kamera kedua lainnya udah punya. Cukup komplit banget ya. On paper ini komplit banget untuk harga 1 jutaan. Buat kalian para fotografi mungkin menjadi HP murah secondary di harga 1 jutaan ini bisa dipilihannya oke banget. Sedangkan kamera depan buat para selfie lover ini sangat B aja, hanya 8 megapiksel dan hanya bisa nge-record sampai 1080p, tapi at least dia udah ada electronic image stabilization. Kualitas kameranya gimana? Gue bisa bilang cukup bagus. Bisa kita lihat kualitas 3 kamera cukup oke, walaupun memang kelihatan untuk kamera ultrawide-nya satu kelas di bawah kamera telefoto dan kamera utamanya. Tapi overall sih warna untuk kamera utama dan telefoto dia udah sangat bagus. Ultrawide juga cukup oke dan detailnya juga cukup bagus. Asalkan ada cahaya yang terang, ultrawide juga masih bisa menyamakan kualitasnya telefoto dan main kamera. Overall sih kamera menurut gue untuk harga 1 jutaan masih oke banget, masih enak dilihat dan masih jernih. Masih bagus lah dibanding sama HP baru 1 jutaan. Ini yang pastinya jauh lebih baik. Tapi memang bisa kita lihat kalau misal foto di dalam ruangan ya, yang gue agak kurang suka sama HP Sony Xperia One tuh, dia itu kalau misal foto cahayanya lumayan ekstrim, kayak ada lampu studio tapi belakang gelap, tuh bisa kita lihat gue foto figure, itu belakangnya agak sedikit gelap, terlalu gelap menurut gue. Tapi selain itu kameranya cukup solid. Dan untuk night mode juga dia udah pakai auto detect night mode. Kualitas night mode cukup oke, gak seterang kayak HP sekarang tapi acceptable, instagramable pastinya, dan punya kualitas yang cukup oke, detailnya cukup bagus, noise-nya minim dan gambar masih oke lah. Lens flare-nya juga nggak parah-parah banget, sudah seperti. Selfie-nya gimana? Selfie-nya juga cukup bagus. Dia selfie-nya punya detail yang bagus dan juga sharp, warnanya oke, tapi walaupun dia ada backlight mode, tapi bisa kita lihat foto gue kalau bisa di belakang sinar matahari masih agak sedikit bleber sinar mataharinya. Tapi overall selfie solid. Dan untuk video recording, HP ini bisa nge-decode sampai 4K 30 atau 1080p 60. Untuk sampelnya kita decode di 4K 30, kalian bisa nilai juga mikrofonnya gimana. Menurut gue sih ini 4K 30-nya solid banget, cocok banget juga buat kalian yang nyari HP buat vlogging karena 4K-nya lumayan bagus. Dan ini udah ada micro SD juga, jadi expansion-nya cukup gampang penuhi. Langsung aja kita tes, ini dia sampelnya. Gue rekomend kalian pakai headphone untuk bisa ngedengerin speakernya juga lebih detail, suara mikrofonnya. Check it out. Oke, so ini dia video recordnya pakai resolusi 4K 30. Detailnya cukup oke. Dynamic range ya cukup bagus. Fokusnya juga cukup cepat ya. Bisa kita lihat. Nice. Di viewfindernya memang ini agak sedikit nge-lag ya, tapi harusnya kayak ada stutter gitu, tapi harusnya sih normal. Stabilisasi bukan yang terbaik, ini kelihatan di harga jutaan, oke lah ya. Tapi pada zamannya memang ini videonya juga lacking banget sih. Tapi untuk harga sekarang 1 juta sih ini bisa kita lihat tuh, fokusnya cepet juga dan blurnya bagus. Overall ini oke banget ya.
Microphone-nya kalian bisa nilai juga, menurut gue cukup bagus. Dan mari kita langsung aja moving on ke gaming performance yang cukup oke kalau buat main game mid-range. Dan moving on ke gaming performance-nya, pertama kita bahas untuk gaming performance main game yang cukup berat tapi nggak seberat Genshin sama Honkai, yaitu Honkai Impact 3 Part 2. Yap, bisa kita lihat ini gue main di overworld-nya Honkai Impact Part 2. Itu gue main di settingan quality dengan FPS 90, tapi sekitar FPS nggak nyampe segitu ya. FPS itu kira-kira kalau misalnya lihat tuh sekitar 45, 40 sampai maksimal 60. Kalau misalnya lagi combatnya tuh bukan open world, itu FPS lumayan naik. Bisa kita lihat combat awal-awal sedikit stutter, tapi itu wajar karena dia masih compiling resources. Setelah itu bisa kita lihat si gameplay lumayan smooth ya, dan sangat enjoyable berkat layarnya yang 21:9 sangat wide. Ini main game kalau misalnya layarnya, kalau misalnya game support widescreen, ini nyaman banget. Bisa kita lihat Honkai Impact widescreen nyaman banget, musuh kelihatan mau di pojok pun, dan gameplay kerasa enak sih ini. Responsif juga dan gak ada masalah sama sekali buat main Honkai Impact 3. Tapi untuk thermal management memang ini nggak bagus karena dia HP-nya tipis, dan 855 kan lumayan chipset yang panas ya. Jadi bisa dibilang ini performance-nya cepat thermal throttling dan cepat panas. Jadi kira-kira main game 10 menit udah lumayan panas. Dan kalau buat daily commission sih oke, tapi untuk main game lama-kelamaan mungkin bakal kerasa nggak enak. Ditambah lagi baterai juga cepat boros. Untuk main game rhythm ini agak aneh. Ini touch sensitivity-nya gue rasa agak sedikit ada audio delay. Jadi bisa kita lihat, bukan audio delay sih, sorry, touch delay malah. Bisa kita lihat tuh gue main di difficulty yang lebih tinggi dari insane. Itu bukan skill issue gue ya by the way guys. Itu gue kebingungan karena dia itu kayak gak responsif aja rasanya. Jadi gue gak tahu kenapa, ini mungkin unit gue, tapi untuk main game rhythm sih ini gak enak menurut gue. Next, untuk UI experience. Ini UI-nya dia itu diam di Android 11, yang untuk harga 1 jutaan HP 5 sih diam di Android 11 masih acceptable lah ya, bisa kita lihat Android 11. Dan untuk performance-nya ini juga cukup snappy, gue bisa bilang. Dan untuk performance bisa kita lihat buka aplikasi, launching aplikasinya cukup cepat di harga 1 jutaan, sangat cepat malah. Dan navigasi, gonta-ganti aplikasi, scrolling aplikasi itu nggak ada masalah sama sekali, sangat snappy dan nyaman untuk dipakai. Ini UI performance-nya masih kayak HP flagship, masih sangat snappy. Dan untuk DRM info, buat yang penasaran, kalau misalnya kalian mau beli HP ini buat Netflix watching atau Amazon Prime, di sini bisa kita lihat dia sudah support white color gamut, nice, dan juga sudah support HDR10+, dan yang pastinya sudah di Widefine L1. Last but not least, battery life di HP ini. Ini baterai memang lumayan mini, hanya di 3330 mAh baterai aja, dan bisa dibilang untuk ketahanannya biasa aja. Ini ketahanan bisa dapat SOT 4 jam sampai 4,5 jam untuk pemakaian light usage. Memang one of the worst HP limbah, tapi sih untuk pemakaian gue yang light usage seharian masih cukup. Apalagi kan ini sebenarnya HP limbah kayak gini kan lebih cocok untuk HP kedua. Gak ada masalah lah ya untuk baterainya seperti itu, dan juga ini standby-nya nggak buruk-buruk banget menurut gue. Untuk charging time ini juga lumayan cepat untungnya. Dari 20% sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 sampai 20 menit. Lumayan cepat lah ya untuk harganya dan untuk umurnya. So, sebelum kita masuk ke konklusinya atau closingnya, kelemahan HP ini atau hal yang gue kurang suka. Yang pastinya dari baterainya kecil, itu yang gue kurang suka. Terus yang gue kurang suka juga, ini sensitivitas layarnya buat main game rhythm agak kurang enak. HP-nya cepat panas, tapi itu hanya untuk main game. Untungnya kalau buat recording itu nggak cepat panas. Dan ya cuma itu aja sih. Mungkin buat kalian kurang suka desain yang panjang ini, tapi gue suka karena ini one-handed masih lumayan nyaman. Karena dia kan lumayan ramping HP-nya. So, untuk konklusinya, apakah gue rekomend beli HP 1,7 jutaan ini, Xperia One, untuk HP kedua secondary? Ini gue rekomend banget, terutama buat kalian ya yang nyari HP 1 jutaan untuk videografi atau fotografi. Ini oke banget loh, dia kameranya komplit banget. Tapi nggak cuma itu juga, buat nonton film ini enak banget karena layarnya bagus. Dan in general untuk HP kedua, HP cadangan, ini sih oke banget. Memang dia itu WiFi only, tapi untuk HP cadangan buat nonton YouTube, buat foto, buat recording, atau untuk MP3 player even, karena ini headphone-nya juga cukup bagus, walaupun harus pakai converter, ini cukup oke. So in general, gue sih rekomend banget, dan tahun 2024, HP ini masih worth it. Gue kasih rating, ya bisa dibilang B+ lah. So, cuma segitu videonya. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian ingin wallpaper atau HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.